Selamat datang di podcast Center for Strategic and Intelligent Analysis. Pada episode ini kami akan membahas tentang perang yang terjadi di Israel dan Hamas. Akan ada analisa tentang kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi ke depan. Karena perangnya sudah berlanjut kurang lebih hampir 2 bulan sejak 7 Oktober dan belum ada tanda-tanda perdamaian. Untuk itu sudah hadir bersama saya di studio 2 pakar, 2 narasumber yang tidak asing lagi bagi kami dan tidak asing lagi bagi pemirsa karena mereka sudah terkenal dengan keahlian mereka di bidangnya. Satu adalah Profesor Reza, Teku Reza Shah. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Pak. Selamat datang. Dan yang hebat juga, Duta Besar Profesor Imron Khotan. Selamat datang, Pak. Selamat pagi. Ya, jadi kita akan memprediksi kira-kira Gaza ini ke depannya seperti apa, Pak. Kita lihat bahwa walaupun sampai hari ini ada gencatan senjata, tapi belum ada tanda-tanda untuk berhenti perang itu berlanjut. Kami ingin tahu analisa atau assessment Pak Dubes dulu mungkin. Kira-kira dengan tekanan internasional, pemain-pemain major power di sana, kemudian motif dari Israel sendiri untuk menguasai dan menghancurkan atau membuat Hamas tidak bisa lagi mempunyai kekuatan di Gaza. Kira-kira seperti apa yang Bapak lihat selama ini, Dubes? Baik, Bung Adrian, ini adalah masalah yang sangat sensitif dan Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional ya untuk turut menciptakan perdamaian dunia. Jadi ini merupakan bagian daripada kewajiban kita juga untuk menghadapinya. Namun demikian, saya melihat konflik ini akan berkepanjangan terus sepanjang solusi utama yang juga telah di-endorse oleh resolusi Dewan Keamanan PBB itu, yaitu two-state solution, tidak tercapai. Dalam konteks perang terakhir antara Israel dan Hamas ini, sebenarnya ada 2 faksi ya di Palestina. Satu faksi yang dinamakan Fatah yang menguasai West Bank, yang dikendalikan oleh Palestinian Authority, dan kemudian Gaza yang dikendalikan oleh Hamas melalui pemenangan pemilu. Jadi memang pemilu itu bisa menelurkan pemerintahan dalam bentuk apa saja gitu. Bahkan yang mempunyai pandangan ekstrim bisa menang, terbukti di Gaza. Kemudian ada yang menang Fatah, yang kemudian Palestinian Authority itu menang di West Bank. Nah, Palestinian Authority ini mempunyai pandangan yang sangat akomodatif, mengakui keberadaan negara Israel sepanjang Palestina juga diakui sebagai negara yang berdaulat dan merdeka sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi-resolusi dari Sidang Majelis Umum PBB. Hanya Hamas ini dalam konteks untuk membebaskan diri dari pendudukan. Jadi istilah pendudukan ini bukan kita yang ciptakan, Prof. Pendudukan ini adalah istilah yang digunakan oleh PBB dan diterima oleh seluruh dunia bahwa Palestina itu adalah occupied territories. Nah, dalam rangka untuk membebaskan ini, mereka tidak mengakui Israel. Mereka ingin Israel itu tidak ada eksistensinya. Dan ini juga tidak benar. Karena apa? Rakyat Yahudi juga mempunyai hak ya untuk hidup berdampingan dengan etnis-etnis lain di situ, termasuk etnis Arab. Nah, hanya saja sebaliknya juga bangsa Yahudi secara umum itu adalah bangsa yang sama dengan kita, mempunyai kepercayaan yang sama dengan kita dalam konteks agama-agama samawi.
Hanya saja memang pemerintah yang berkuasa saat ini di bawah Perdana Menteri Netanyahu itu adalah pemerintah yang ultra kanan, yang mengusung ide Zionisme, yang tidak mengakui juga keberadaan negara Palestina, walaupun mereka dipaksa untuk menerima two-state solution yang di-endorse oleh resolusi Dewan Keamanan maupun resolusi Majelis Umum PBB. Jadi dua-duanya ini memang berada pada posisi yang bertentangan secara ekstrim. Hamas tidak menginginkan eksistensi Israel, Israel juga tidak menginginkan eksistensi dari Palestina secara keseluruhan. Namun kalau dilihat secara garis besar ya, secara juga katakanlah secara mendalam, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang diperjuangkan oleh Palestinian Authority yang dikendalikan oleh Fatah juga tidak mencapai sasarannya, karena mereka juga mengakui keberadaan Israel, tapi kemerdekaan itu juga tidak tercapai juga. Jadi ini stalemate sebenarnya, Bung Adrian. Akibat daripada itu, konflik ini akan berkelanjutan sampai nanti kedua belah pihak merasa enough is enough, mari kita duduk berdampingan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi dari Majelis Umum PBB. Ya, jadi kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa ada Hamas memiliki suatu doktrin, religius doktrin yang sangat keras, yang tidak mengakui negara Israel, bukan Palestina tadi, tidak mengakui negara Israel. Dan itu jadi masalah tersendiri bagi Israel ke depan dan penyelesaian Gaza ke depan. Bapak melihat hal-hal yang sangat urgen akan terjadi dalam perang ini apa, Pak, kira-kira? Saya setuju dengan penjelasan Pak Imran Khotan ya, bahwa ini suatu stalemate yang entah kapan berujungnya, Pak. Perbenturan antara IDF, Israeli Defense Force, dengan Hamas itu tidak ada titik temu, Pak. Misalnya dari pemikiran Hamas adalah, pertama yang unik ya, two-state solution itu nggak ada. Bahkan kalau perlu Israel itu kami dorong sampai ke laut. Itu keras sekali, Pak. Dan bagi Israel, mereka punya hukum Nakbah itu, Pak. Jadi urusan yang kami bikin tahun 1948, pendirian negara Israel itu belum selesai sampai sekarang. Kalau kita menggunakan cara berpikir Israel tersebut, masih ada kantong-kantong Palestina, kantong-kantong bukan Yahudi, itu harus juga dikeluarkan dari wilayah yang kami desain tersebut, Pak. Kemana mereka akan pergi? Ya ke wilayah sekitar Israel, Yordania, Arab Saudi, Mesir, dan Lebanon, betul. Jadi pada saat yang sama, dalam kondisi stalemate ini, kan perang mental ya. Kalau Hamas dengan segala kelebihan dan kekurangan itu sangat mengharapkan dukungan dunia. Mereka sangat beruntung bahwa baru-baru ini Majelis Umum PBB terkesan menghargai aspirasi mereka, tidak menggunakan kata-kata seperti pembunuhan, tapi menggunakan tidak menggunakan kata teroris untuk Hamas. Majelis Umum, Dewan PBB, dan juga di OIC juga tidak menggunakan kata-kata yang dibenci oleh Hamas, tidak menggunakan kata-kata yang Israel kehendaki. Tidak ada kata-kata terorisme dalam Majelis Umum, dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Tidak ada kata terorisme dalam resolusi Majelis Umum PBB. Kemudian juga tidak ada kata terorisme dalam Organization of Islamic Conference yang terakhir ya, KTT mereka itu di Riyadh. Dalam kondisi seperti ini, Israel juga sangat menghadapi kelemahan ya. Perang yang sudah 2 bulan ini sangat menyita energi mereka. Kemudian Partai Likud sendiri menghadapi masalah penentangan di dalam negeri. Kemudian Benyamin Netanyahu juga punya masalah dengan keuangan. Dalam kondisi seperti ini, secara strategis saya pikir Israel itu akan habis-habisan, Pak. Akan menggunakan yang namanya carpet bombing secara sistematis atas semua wilayah di Gaza tersebut, dan ujung-ujungnya adalah menyisakan kantong-kantong untuk masyarakat Palestina dan menyisakan juga titik-titik untuk PBB, sehingga dengan demikian dia dapat mengurangi dosanya secara kemanusiaan.
Saya menang perang itu memenangkan khalayak dalam negeri. Saya menang perang juga untuk meyakinkan dunia bahwa saya menang tapi saya masih humanis. Saya tidak binasakan orang-orang Palestina tersebut, masih ada kantong-kantong mereka. PBB akan ada juga kantong-kantong Anda di situ. Jadi ini adalah kondisi yang saya perhatikan. Dan fatigue itu belum kelihatan. Ada istilah jeda kemanusiaan. Pada saat yang sama jeda kemanusiaan kan berarti juga kesiapan masing-masing buat mengevaluasi diri, mengevaluasi pertahanan, mengevaluasi dukungan dunia, dan juga melihat celah-celah kelemahan lawan. Misalnya, dari tawanan yang dilepas oleh Hamas, itu kan pasti juga ada mereka-mereka yang punya kemampuan berpikir kan. Mereka bisa tahu persis bahasa yang digunakan oleh Hamas. Kemudian sandi-sandi apa yang digunakan oleh Hamas. Sehingga mereka bisa membantu carpet bombing itu secara lebih cepat dan lebih tepat. Jadi saya melihat sampai tanggal 25 Desember ini, itu masih berkecamuk. Tapi Israel akan mendapat tekanan psikologis dari Amerika Serikat dan juga Uni Eropa agar sekitar masa Christmas itu akan ada perundingan, akan ada pelepasan tawanan, dan ada masa jeda kemanusiaan. Dan ini yang Israel siap lakukan untuk itu. Ya, asumsi bahwa nanti Israel akan mengalahkan Hamas dan membangun pemerintahan baru secara politik. Jadi the wing of political dari Hamas ini akan diganti dengan pemerintahan sipil yang baru, yang kira-kira menurut Pak Dubes, apakah PBB punya kesempatan untuk masuk untuk membangun pemerintahan baru dia? Gaza. Jadi di alam demokrasi itu sulit mengatakan Hamas itu tidak legitimate ya, karena mereka menang pemilu gitu. Yeah. Itu satu. Yang kedua, Hamas ini dihancurkan, Bung Adrian, akan muncul gerakan lain dalam bentuk lain, nama lain. Karena apa? Aspirasinya merdeka. Yeah. Nah, oleh karena itulah doktrin yang tadi Bung Adrian katakan, apakah mereka mempunyai doktrin agama? Itu nggak ada doktrin agamanya. Kebetulan mungkin mereka Syiah, kemudian coba dikaitkan dengan Iran. Tapi doktrin mereka itu, filosofi mereka itu adalah kemerdekaan dan tidak mengakui Israel, bertentangan dengan two-state solution gitu. Jadi kalau menurut hemat saya, Pak Satu ya, Hamas ini bisa dibasmi dengan kemampuan teknologi dan kemampuan IDF. Itu bisa, sangat bisa. Tapi akan muncul gerakan baru yang aspirasinya bukan agama, tapi aspirasinya adalah kemerdekaan. Akan muncul. Nah, apa yang terjadi Oktober lalu, yang momentumnya diambil dari Yom Kippur ya, Yom Kippur itu akan muncul lagi, Bung Adrian, dengan kejutan-kejutan lain. Bisa jadi dengan senjata-senjata yang lebih mematikan gitu. Karena aspirasinya itu untuk merdeka gitu. Dengan demikian mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya itu. Karena Palestina itu juga tidak pernah tercatat akan mendirikan negara Islam. Jadi mereka itu adalah penganut nasionalisme, memerdekakan diri dari occupied territories yang dilakukan oleh Israel. Jadi siapapun itu nanti bisa menghancurkan Hamas, akan muncul Hamas-Hamas baru gitu. Nah, oleh karena itu dalam jangka panjang ya, pertama itu kita harus yakinkan bahwa two-state solution itu adalah solusi terbaik. Nah, Indonesia turut menciptakan peta damai, turut ya, artinya kita turut, bukan pelaku utama, turut. Pertama adalah ceasefire, itu peta jalan menuju perdamaian itu. Ceasefire, gencatan senjata. Ya. Kedua adalah cessation of hostilities. Kalau sudah merata kita tidak bermusuhan, baru maju ke negotiation. Tahap keempatnya adalah agreement. Ini udah peta jalan PBB ini yang saya sampaikan ini. Inilah Indonesia yang perlu membantu munculnya konsensus ini, sehingga masalah konflik
antara Palestina dan Israel ini bisa diselesaikan in a very dignified manner. Dua-duanya hidup berdampingan. Karena mereka itu berasal dari branch yang sama gitu. Kira-kira begitu. Jadi kira-kira nanti di Gaza itu seperti West Bank. Israel menduduki, mengontrol security, tapi pemerintahan sipil oleh pemerintahan sipil di Gaza. Bagaimana Bapak melihatnya ke depan? Saya pikir sekali Israel memenangkan perang, dia tidak akan beranjak dari situ. Kontrol tetap sama dia, tapi dia akan izinkan PBB menaruh markas di situ. Kemudian pada saat yang sama dia juga izinkan masyarakat Arab di sekitarnya, negara-negara sekelilingnya untuk mendudukkan perwakilan mereka di situ untuk melihat keadaan. Tapi Israel juga tidak akan sekali-sekali melemahkan kontrolnya, Pak. Jadi kendali militer tetap, pos-pos penjagaan mungkin akan lebih ketat, kemudian lalu lalang orang asing akan sangat dibatasi, tapi pada saat yang sama air, bahan makanan, kemudian bahan bakar itu akan lebih mudah masuk ke situ. Karena Israel tentunya akan berpikir menang, legitimate, dan tetap mengendalikan wilayah tersebut. Ya, jadi Israel tidak mengharapkan kejadian tanggal 7 Oktober terulang kembali. Oleh karena itu, pasti dia akan melucuti semua kekuatan-kekuatan di sana. Yang menjadi pertanyaan adalah negara-negara tetangga, Iran dan lain-lain yang mendukung Hamas. Kira-kira mereka akan mengecil atau malahan memperbesar dukungan terhadap Gaza, Hamas di Gaza. Tadi saya terkesan dengan penjelasan Pak Dubes Imran Khotan ya, bahwa ide itu tidak akan pernah lepas, Pak. Karena urutan-urutannya itu pertama thought, itu ide kan, thought. Kemudian words. Statementnya kalau tetap begitu berarti dukungan negara, kawasan sekitar terhadap Hamas itu demikian ada, tetap adanya. Tapi yang kita tunggu adalah action. Beranikah mereka secara terang-terangan? Jadi saya pikir melihat kepemimpinan Israel secara militer, kemudian tingginya dukungan Amerika Serikat di PBB, di Dewan Keamanan PBB, mungkin hanya sebatas thought and words. Actionnya mungkin akan minim sekali. Tapi kita juga tidak tahu kan bahwa namanya diplomasi itu dapat menggunakan cara-cara yang tidak klasik lagi. Diplomasi ataupun bantuan itu bisa dilakukan lewat misalnya jalur-jalur bawah tanah. Sama ini kita melihat bahwa Israel sangat kesulitan untuk mendeteksi terowongan-terowongan di bawah tanah. Mungkin negara-negara di luar itu akan menggunakan teknologi lebih canggih. Kemudian juga misalnya dukungan itu bisa dilakukan secara tidak langsung. Mungkin lewat organisasi bukan negara untuk mempengaruhi proses kepemimpinan Israel tersebut, diperlemah misalnya. Kemudian juga kita tidak tahu kemampuan teknologi. Teknologi peluru kendali sudah semakin dahsyat. Presisi, daya ledak, daya hancur itu sudah semakin besar. Maka tidak mustahil mengantisipasi ini, krisis akan meluas, Pak. Di mana Israel akan mengatakan para teroris tersebut sudah keluar dari wilayah yang kami kuasai, tapi mereka memiliki kantong-kantong di luar Israel. Jadi hal-hal ini yang kita harus antisipasi. Pertama, Israel tetap akan memaksakan mungkin nyebutnya kedaulatan di atas wilayah Gaza tersebut. Pada saat yang sama juga Hamas juga akan semakin reaktif karena mereka tidak mau kehilangan muka kan. Dan mereka sudah memiliki, dan kita harus akui orang-orang Palestina itu intelijensianya tinggi, Pak. Dan mereka bisa saja melakukan suatu serangan balik dari luar, misal lewat komunikasi internasional, kemudian lewat hacking atas institusi-institusi keuangan yang ada di negara-negara yang pro-Israel. Dan mereka mungkin saja menggunakan yang namanya itu pasukan-pasukan bunuh diri dengan sasaran lebih luas lagi. Misalnya diplomat Israel di luar negeri, kemudian turis-turis Israel yang ada di luar negeri. Kita lihat misalnya dunia sempat kaget kan tahun 72 lewat penyanderaan atlet-atlet Israel yang ada di Jerman, di München. Dan mungkin Israel juga akan berbuat yang sama. Jadi cycle of crisis ini belum akan terus, Pak. Ya, tadi kata krisisnya akan meluas, Pak. Ada Hizbullah, ada Houthi di Yaman yang disponsori, informasinya didukung oleh Iran.
Bapak melihat ini secara geopolitik, kekuatan-kekuatan di regional ini seperti apa dalam konteks Hamas di Gaza ini? Kalau saya melihat ya, Bung Adrian, tidak ada pergerakan signifikan menuju perdamaian kalau dua negara besar di kawasan itu tidak terlibat. Dua negara besar itu adalah Mesir dan Arab Saudi. Kalau milisi-milisi kecil yang Bung Adrian katakan itu bisa dikatakan annoyance ya, hanya mengganggu saja. Jadi saya tidak yakin mereka bisa mempengaruhi perimbangan kekuatan, walaupun 1-2 misil mereka bisa mencapai Tel Aviv. Tapi tidak akan mengganggu keseimbangan kekuatan di situ. Nah, oleh karena itu kalau menurut hemat saya, dalam konteks ini Indonesia memang dengan negara-negara apa yang kita namakan like-minded countries itu sudahlah dorong perdamaian itu, karena kita sudah tersita energinya di perang di Eropa antara Rusia dan Ukraina, dan kemudian tercipta lagi perang di Timur Tengah. Presiden sudah mengatakan hari kemarin bahwa ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target APBN itu 5,3%, Bung Adrian. Sekarang di bawah, sekitar 5. Akibat apa? Salah satunya akibat dari instabilitas dunia akibat dua perang tersebut. Jadi semakin cepat solusi dicapai di Ukraina, semakin cepat solusi ditemukan di Palestina, Indonesia akan taking benefit from. Jadi itu aja konsentrasi kita. Daripada kita menggali atau mencoba mempengaruhi negara-negara lain agar misalnya Fatah ditindas atau Hamas ditindas, karena ini adalah aspirasi kemerdekaan itu sulit. Itu ideologi yang sulit. Iya, itu adalah perjuangan fundamental mereka. Namanya bisa berubah nanti. Apa Fatah itu berubah apa, Hamas berubah apa, tapi aspirasi itu tidak akan mati. Terbukti dari tahun 48 sampai sekarang tidak mati gitu. Posisi Indonesia, Pak, terhadap kasus ini? Kita adalah negara yang konsisten dengan konstitusi, Pak, di mana dalam tujuan pendirian negara ini turut memeliharakan. Dalam arti, kalau menggunakan kata kunci turut, itu artinya bersama-sama dengan negara-negara yang lain. Maka tadi tepat sekali Pak Dubes menyebutnya coalition of the willing. Di pada yang sama juga kita juga harus menafsirkan bebas aktif itu dengan satu kata kunci baru, yakni kreatif. Yakni kita harus menempatkan diri sebagai negara middle power yang mampu menggunakan semua mitra yang ada di seluruh dunia untuk suatu tujuan. Dalam hal ini janganlah sampai perdamaian itu disetel terus oleh negara-negara di Timur Tengah yang mereka masing-masing punya kepentingan. Tadi Bapak menyebutkan Mesir ada di situ, Saudi ada di situ, juga Iran ada di situ, Pak. Jadi salah satu cara yang mungkin kita lakukan adalah PBB ini kan udah tua, Pak, dari tahun 45. Sudah tiba saatnya PBB dipertahankan, tapi strukturnya itu direform. Direform, dibuat lebih kuat, sehingga pengambilan keputusan di Dewan Keamanan itu tidak hanya dikendalikan oleh 5 negara tersebut, Pak. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Karena selain Cina, 4 negara itu kan budayanya sama, Pak. Budaya kulit putih. Kemudian Greek Roman civilization. Perlu ditambah 10 lagi, Pak. Jadi kombinasi negara-negara yang luas wilayahnya. Seperti Indonesia masuk, India masuk. Kemudian penduduknya besar, Indonesia masuk, India masuk. Kemudian negara tersebut memiliki kriteria pembangunan yang tinggi. Misalnya Jerman, Korea Selatan, Jepang. Kemudian negara-negara juga yang punya kemampuan turut memelihara perdamaian dunia. Indonesia lagi masuk. Jadi saya sangat berharap ya dengan masuknya Indonesia ke situ, tentunya dengan perimbangan suara yang baru ya. Negara yang anggota baru itu suaranya oke, dan setengah dari anggota yang lama. Tapi kalau sudah tercipta suatu koalisi moral yang dahsyat, maka dunia akan melihat gitu. Apalagi Amerika Serikat sekarang reputasinya sudah mulai turun. Mereka tidak bisa menyebut diri sebagai the only superpower. China sudah naik. Jadi tibalah saat Indonesia berperan lebih aktif di PBB. Pak Dubes, Siap. Gimana? Status Indonesia akan berubah apakah berubah atau bagaimana, ada perkembangan ke depan?
dengan situasi ini. Betul, saya sepakat dan saya salah satu proponen yang bahkan menulis di media dalam negeri maupun luar negeri bahwa memang reformasi dari Dewan Keamanan PBB itu is a must gitu ya, sehingga Indonesia bisa memproyeksikan kekuatannya sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Dengan itu kita mempunyai kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan kita, memberi jalan solusi gitu. Kita tidak menciptakan masalah baru, kita mencoba menciptakan solusi baru. Jadi saya kira reformasi dari Dewan Keamanan PBB itu sangat penting, dan Indonesia dengan beberapa negara lain seperti yang disebut tadi oleh Prof, itu saya kira adalah suatu cara, tapi itu dalam jangka panjang ya, karena Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis, Rusia itu juga mereka menginginkan status quo ya, sehingga mereka bisa menentukan arah dari sejarah dunia. Iya Pak, estimasi 5 tahun ke depan seperti apa? Apa bisa damai atau akan berlanjut seperti sekarang ini atau bagaimana? Saya pikir dengan adanya tekanan yang sangat besar dari dunia atas kedua belah pihak, kita akan melihat suatu keadaan di mana fatigue terjadi, lelah Pak. Dan dalam posisi lelah tersebut, Israel merasa diri harus memenangkan perang ini dengan segala cara. Dan sesudahnya itu adalah tiba saatnya kita berpikir tentang two-state solution tersebut. Dan untuk itu saya bisa berpikir bahwa dunia sudah lelah juga dunia ini. Perang Ukraina tidak selesai, kemudian juga perang di Timur Tengah ini tidak selesai, dan ada kekhawatiran kan bisa meluas jadi perang baru di kawasan. Jadi untuk sebelum keadaan memburuk, saya pikir tibalah saatnya dunia ini benar-benar sungguh-sungguh memikirkan namanya two-state solution tersebut. Perkiraan 5 tahun ke depan, Pak. 5 tahun ke depan saya tidak melihat ada perubahan ya yang signifikan. Perubahan gradually akan ada. Karena contoh ya, saya ambil contoh misalnya Kanada. Kanada, Perdana Menteri Trudeau itu ingin makan malam dengan teman-temannya. Ternyata dia diserbu oleh demonstran yang pro-Palestina dalam konteks hentikan serbuan Bantuan Israel di Gaza. Akibat dari tekanan itu, 2 hari kemudian dia melihat ternyata memang rakyatnya banyak yang menginginkan perdamaian gitu. Dia mengatakan dia ikut mengecam Israel. Hentikan kekejaman Anda itu. Jadi ada shifting dari posisi ya, karena ada gerakan yang sangat luas, kita bisa monitor dari rakyat-rakyat di negara-negara yang secara prinsip mendukung Israel. Dan bahkan, Bung Adrian, ada beberapa negara di Latin Amerika memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, begitu. Nah, tekanan-tekanan ini saya kira tidak akan secara fundamental merubah posisi pemerintah Israel. Karena apa? Karena begitu pemerintah Israel yang menganut prinsip Zionis ini menunjukkan kelemahan, pemerintah itu akan jatuh. Jadi pemerintah ini akan bertahan dengan kekerasannya itu. Nah, dengan tekanan public opini dunia yang memang luas, kita harus akui ya, Israel kalah di pertempuran media sosial. Dengan demikian akan terjadi secara gradual perubahan, sehingga mereka bisa duduk bersama mencari solusi two-state solution itu, di mana Indonesia turut bersama like-minded countries, sama coalition of the willing negara-negara itu bisa menciptakan kondisi itu. Maka siapa tahu kita menawarkan Bali netral, dan kita sayang dengan bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Seperti kita buat di Afghanistan. Seperti kita lakukan di Kamboja, bukan yang terlibat. Ya, jadi kita optimis bahwa perdamaian akan terjadi di Gaza ke depan, tapi butuh waktu secara gradual. Terima kasih Bapak-Bapak udah menjadi narasumber pada assessment episode ini. Pemirsa, demikianlah suatu diskusi, suatu assessment dari 2 narasumber yang hebat-hebat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.